Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Kita mau menyembah Dia dalam kudus hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
terjadi di sini. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Glory, sungguh Engkau ajaib, nama-Mu besar. Haleluya, hanya Kau yang layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab kuasa-Mu besar bagi kami. Haleluya, glory, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, glory, kami sembah Engkau, kami tinggikan, sebab Engkau sumber kekuatan kami, sumber penghiburan. Glory, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Tuhan dalam saat yang indah ketika kami berbakti bersama-sama umat Tuhan. Beracaralah pada saat ini, karena kami rindu diberkati oleh Tuhan. Ampuni segala dosa kekurangan kami, sehingga persembahan kami, kebersamaan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, siang hari ini kita memuji, memuliakan nama Dia. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatanku, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya.
Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tak Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup Allah sanggup melakukan segala perkara, perkara, baik dulu, sekarang, dan selamanya. sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak Berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan Selamanya. dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara. Apapun yang menjadi masalah problema kita, biarlah kita mau serahkan di dalam Tuhan. Menyerahkannya hanya kepada Tuhan. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada
Shalom Bapak Ibu, Jemaat yang kasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita satu dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, sampaikan isi hatimu melalui kebenaran firman Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang mendengar, menyaksikan, kami boleh sama-sama belajar dan kami boleh terberkati untuk kami terus Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Kuduskan dan urapi hamba-Mu dan biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak, Kristus Tuhan dimuliakan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dan bersyukur untuk kita bisa bersama-sama kembali untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk di dalam minggu yang ketiga dengan tema berseri, komunitas yang memberi dan berbagi. Mari raih Alkitab kita sama-sama dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-35. Bapak Ibu simak bersama-sama dengan keluarga membacanya dan saya akan bacakan untuk kita pada pagi hari ini. Cara hidup jemaat, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Amin. Demikian jawab firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bicara tentang berbagi, dan demikian juga kita memberi tidak lepas dari kehidupan kita orang percaya. Benar, setiap hari kita menjumpai orang-orang yang kita kasihi, hati kita pasti tergerak oleh kita untuk memberi mereka, ya. Entah itu kita memberi kasih kepada mereka, entah itu kita memberikan bantuan, ya, memberikan nasihat setiap hari, tidak lepas dalam kehidupan kekristenan kita. Tahukah Bapak Ibu, memberi dan berbagi adalah satu bagian karakteristik dari kehidupan orang percaya, ya. Orang yang dikatakan percaya Yesus, maka cirinya adalah suka memberi dan berbagi. Dan dari perikop yang kita baca sama-sama bicara tentang cara hidup jemaat mula-mula atau komunitas. Nah, kata komunitas dari bahasa aslinya, bahasa Latin itu berbicara tentang milik bersama. Jadi sesuatu yang dipunyai itu dinikmati secara bersama-sama, ya. Mereka sehati dan sejiwa, dan itu karena pekerjaan pribadi Roh Kudus. Dan inilah yang merupakan gambaran dari tubuh Kristus. Bahkan sampai hari ini gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus, kita tidak lepas yang namanya anak-anak Tuhan yang suka memberi dan berbagi. Kita lihat 3 hal berkat pelajaran penting dari komunitas yang memberi dan berbagi dari komunitas mula-mula. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama bicara tentang kesatuan. Saya bacakan ayatnya kembali di dalam ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ya. Hal yang pertama didapati di situ bicara tentang kesatuan komunitas Kristen mula-mula pada waktu itu, ya. Kalau kita lihat bersama-sama, ya, bagaimana mereka telah dibentuk sebuah ikatan dalam satu komunitas orang percaya atau tubuh Kristus. Mereka dikatakan firman Tuhan sehati sejiwa, one heart, one mind, one goal, ya. Sejiwa, setujuan.
Mereka tidak hanya mereka bersama-sama ya di dalam persekutuan, mereka di dalam pengajaran rasul-rasul, tetapi di situ kita lihat di dalam pelayanan, penata layanan ya. Dan demikian juga di dalam hal membagi-bagikan berkat ya, atau diakonnya yang kita kenal hari-hari ini ya. Dengan kata lain, mereka telah menyatu dalam kebersamaan yang begitu indah dan begitu erat. Hal ini menjadi teladan dan pelajaran pertama bagi kita gereja Tuhan yang dikatakan bahkan komunitas dimanapun kita berada. Ya, entah itu persekutuan komsel ya, atau misalkan persekutuan gereja kita masing-masing ya. Kita percaya satu hal bahwa kita diikat oleh kesatuan daripada roh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tanpa intervensi daripada kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan, mustahil komunitas atau gereja Tuhan mula-mula untuk mereka mempertahankan yang namanya kesatuan. Mereka tidak dapat memelihara kesatuan. Bayangkan saja kata firman Tuhan di pasal yang kedua, jumlah mereka murid awal 120 orang. Kemudian meningkat menjadi berapa? Ribuan, 3.000, kemudian meningkat lagi pelipat gandaan yang drastis menjadi 5.000 orang, bahkan sampai hari ini orang percaya tidak terhitung banyaknya. Keanekaragaman yang semakin meningkat dengan jumlah yang ada, maka pastinya ada kepentingan masing-masing bukan yang mencuat pada waktu itu. Walaupun demikian ya banyak kepentingan, kemudian banyak orang dengan satu dengan yang lain saling satu dengan lain tidak menghargai ya. Tapi kita lihat bagaimana peranan daripada kuasa Roh Kudus mampu berkarya melampaui semua kesulitan yang dihadapi oleh komunitas atau gereja Tuhan mula-mula. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak gereja yang terpecah belah bukan? Karena satu prinsipnya. Banyak orang punya kepentingan di dalamnya. Banyak orang punya paradigma yang berbeda yang sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian mereka meninggalkan gereja, buka cabang yang baru. Ya, ada yang dikatakan barisan sakit hati keluar karena banyak persoalan yang ada. Disebabkan oleh akarnya apa? Ketidaksehatian, ketidaksatuan, ya, tidak ada kesatian, apalagi sepikir, apalagi setujuan. Inilah faktanya yang hari-hari ini melanda gereja-gereja Tuhan. Bersyukurlah kalau kita hari ini, saya dengar dari Bapak Gembala, kita gereja Gubdi berdiri sepanjang tahun 85 tahun ya. Kita tidak pernah terpecah dalam sinode, semoga. Dan menjadi doa kita sampai Tuhan datang kali yang kedua tetap satu ya. Ada begitu banyak orang mereka senang menghakimi gereja-gereja tertentu. Tapi mari kita mawas diri dan kita kembali kepada lingkungan daripada komunitas kita atau gereja kita. Masihkah hari-hari ini didapati kesatuan yang kokoh? Karena kunci rahasia yang pertama, pelajaran pertama pada pagi hari ini, bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan. Tuhan rindu kalau kita bersatu di dalam Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila kita hidup rukun bersatu. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Jadi bersyukurlah di mana kita ada hari ini, kita masih tetap satu dan kita masih bisa bersama-sama di dalam pelayanan, di dalam kita mengiring Yesus dan kita boleh bersama-sama berjemaat di tengah-tengah gereja Tuhan. Ya, yang Tuhan rindukan supaya kita senantiasa satu di dalam Kristus Tuhan. Andalkan Roh Kudus, sebab seyogyanya tanpa Roh Kudus maka iblis hari-hari ini mengincar orang-orang percaya. Kalau kita tidak didapati sungguh-sungguh hidup dengan takut akan Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus, niscaya pondasi kesatuan kita akan runtuh dengan seketika. Andalkan Roh Kudus, andalkan Tuhan, maka kesatuan yang kokoh dalam gereja Tuhan, rumah tangga kita, keluarga kita. Apalagi hari-hari ini iblis sedang gencar-gencarnya untuk menyerang keutuhan rumah tangga.
Banyak yang kita lihat di televisi hari-hari ini ya, terlihat teladan Kristen. Tetapi alhasil dibawa ke pengadilan juga bercerai. Ya, kita sementara disoroti oleh dunia. Dan jangan sampai iblis memporak-porandakan. Mari jaga kesatuan keutuhan rumah tangga kita. Hidup indah dengan rukun bersama ya di dalam Tuhan. Demikian juga di dalam gereja Tuhan. Filipi yang pertama ayat 27 berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil Tuhan. Ini menjadi kekuatan bagi kita orang percaya, karena di dalam kesatuan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang kedua dari perikop yang kita baca tadi bersama-sama kebenaran firman Tuhan, menariknya di ayat yang selanjutnya. Di ayat yang ke-33 demikian firman Tuhan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai di situ dulu. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang menarik kita peroleh pagi hari ini tentang kesaksian yang penuh kuasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus mati, dia dibangkitkan, ya kita merayakan kemarin minggu yang lalu Paskah. Dan hari-hari ke depan ketika Yesus sudah naik ke sorga, maka dilanjutkan oleh para rasul. Yang melanjutkan tentang berita kebenaran atau berita Injil. Mereka menjadi corong Tuhan untuk memberikan kesaksian. Lagi-lagi kita lihat bagaimana peranan dari Roh Kudus di situ. Memakai para rasul-rasul. Mereka menjadi corongnya Tuhan dengan kuasa yang besar. Para rasul-rasul itu memberikan kesaksian tentang Injil kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga rindu memakai Bapak Ibu pada hari ini, pada akhir zaman gereja Tuhan untuk kita terus menjadi kesaksian. Karena di dalam kesaksian kita percaya orang lain bisa datang kepada Tuhan. Ada dua bentuk kesaksian kita yang penuh kuasa. Kadangkala orang melihat kesaksian kita tidak hanya dari mulut kita, perkataan kita, tetapi dalam perbuatan kita yang kedua. Atau dengan tindakan kita. Kita juga sama-sama masih belajar, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna dan kita juga tidak patut harus menjadi hakim. Tetapi mari kita mawas diri. Kita mari berlomba-lomba di dalam pengenalan kita dan makin kita on progress. Untuk kita terus dipakai Tuhan menjadi kesaksian yang ajaib. Amin Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Perhatikan di ayat yang kita tadi baca bahwa sebenarnya pusat kesaksian yang tadinya kita baca sama-sama terletak pada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kekuatan kesaksian para rasul tersebut bukan saja terletak pada pengadaan mujizat. Ya. Bagaimana pengajaran rasul-rasul ditekankan di sana, tetapi juga disertai dengan apa? Mereka berdampak kepada sesama. Kepada lingkungan orang-orang percaya yang utama, kemudian kepada orang-orang yang belum percaya. Ini hal yang penting bagi setiap kita. Penekanan pemberitaan kesaksian para rasul tidak hanya pada mujizat atau pengajaran rasul-rasul sekalipun itu yang paling inti atau hakiki. Tetapi harus dibuktikan dengan bagaimana kehidupan atau tindakan perbuatan kita boleh berdampak keluar. Bagaimana mungkin kita menjadi orang yang begitu percaya kepada Tuhan tetapi faktanya dalam tindakan perbuatan kita tidak berdampak sama sekali. Ini yang Tuhan rindu bagi setiap kita orang percaya. Satu kali seorang anak Tuhan dia menempelkan sebuah stiker di mobilnya. Bertuliskan tersenyumlah, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan kemudian ketika mereka berada di jalan raya, suatu kali ketika dia dengan ngebut mungkin
Karena terburu-buru akhirnya dia menabrak. Dan demikian ketika itu sempat mereka perselisihan gitu ya. Dan apa yang terjadi? Dan yang ditabrak ini juga orang percaya, orang Kristen, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ketika dia membaca stiker itu dengan marah, dengan mata yang melotot, ya, sudah dia yang salah, nabrak, tidak minta maaf lagi, dan kemudian kabur. Orang yang ditabrak itu pun tidak bisa ngubris apa-apa, namanya orang yang sedang marah, ditambah marah, habislah di jalan raya lagi ya. Dan kemudian ketika dia lihat di belakang mobilnya bertuliskan stiker tersenyumlah, Yesus mengasihimu, ya. Dia sempat itu menampar dia. Bagaimana mungkin orang tersebut bisa mencerminkan Yesus, bahkan tindakannya sedikit pun tidak mencerminkan bahwa dia adalah pengikut Yesus. Seringkali kita mendapati orang-orang demikian, bukan? Katanya orang Kristen, kok gitu? Betul ya? Kita selalu saja disoroti. Tetapi satu hal yang paling penting bagi setiap kita, itu jadi introspeksi bagi kita. Bagaimana kalau kita dalam posisi orang lain yang menabrak tadi, yang lari atau kabur tadi ya? Atau mungkin kita di jalan gitu ya, kita juga berpapasan dengan orang-orang gitu ya, sudah kita yang salah, terburu-buru, nabrak orang, tidak tahu etika, minta maaf pun tidak, bablas aja gitu ya. Atau mungkin di versi-versi yang lain kita nemui. Apakah kesaksian hidup kita sudah mencerminkan? Seringkali saya juga demikian gitu ya, kalau saya menemukan berpapasan dengan sebuah persoalan yang contoh-contoh dalam kehidupan, itu juga sebenarnya menjadi pelajaran buat saya. Saya tidak berkata saya sempurna karena saya sudah memberitakan firman Tuhan. Tapi saya berkaca, oh iya, apakah saya menertawakan? Cukup untuk kita mawas diri suatu ketika supaya kita tidak jatuh pada lubang yang salah. Amin. Biarlah kehidupan kita memiliki kuasa untuk kita bisa bersaksi. Tidak hanya kita bisa memberitakan melalui perkataan kita, tetapi ada kuasa juga di dalam setiap kesaksian kita dalam tindakan. Karena itu seringkali tindakan kita jauh lebih berkuasa di dalam bersaksi ketimbang dengan perkataan kita. Itulah yang dituntut oleh orang-orang di sekitar kita. Ini yang terjadi jelas memperlihatkan bahwa sebetulnya kekristenan kita ini bicara tentang tindakan. Bukan hanya kata-kata belaka atau biasa Pak Santo berkata retorika gitu ya. Jadi kekristenan kita ini kadang-kala dilihat baik yang tindakan kita maupun perkataan kita harus seimbang atau selaras. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan tidak ada lagi statement dan berkata orang Kristen kok gitu. Gitu ya. Yang ada orang di luar sana berkata orang Kristen luar biasa. Amin. Mau demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari jagai kesaksian kita. Baik dalam perkataan kita memberitakan firman Tuhan lewat perkataan kita, tetapi juga ada kuasa kesaksian melalui tindakan kita di dalam Tuhan. Kesaksian di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33 tadi itu akan dilanjutkan dalam tindakan di Kisah Rasul 4 ini ayat 34 sampai ayat 35 bahkan yang akan kita renungkan ke depan. Jadi dengan demikian kita lihat bahwa semua hal yang baik ini dimulai dari pemberitaan Injil oleh kesaksian para rasul-rasul tentang kebangkitan Kristus Tuhan. Jadi jangan salah bahwa ada orang-orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Justru inti kekristenan harusnya kita tidak hanya memperingati atau memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi juga kematian, bahkan kenaikan, bahkan dia nantinya datang kembali sebagai Raja. Satu kesatuan yang tidak bisa dipecah-pecah. Atau saya percaya cuman kelahiran Yesus yang kita peringati Natal dan kemudian kebangkitan kita abaikan. Bahkan kita menyesatkan orang bahwa berkata tidak ada kebangkitan ketika Yesus datang kembali kali yang kedua. Ya, itu pernyataan yang sama sekali salah.
di dalam Tuhan. Mari kita belajar bahwa betapa indahnya ketika kita menyaksikan baik dengan perkataan maupun tindakan atau perbuatan kita. Mereka dapat hidup bersama seperti itu karena mereka bukan hanya memahami kebenaran dan kuasa Injil, tetapi bagaimana mereka mempraktekkan komunitas atau gereja mula-mula. Mereka mempraktekkan sebagai tubuh Kristus, dan inilah rahasia utama ketika kesaksian mereka yang penuh kuasa itu disertai dengan mereka peduli satu dengan yang lain. Atau dalam tanda kutip yang kita renungkan sama-sama, mereka berdampak dengan memberi hidup mereka, bahkan berbagi. Kadangkala kita berbicara tentang berbagi apa yang kita punya. Kita berbagi sembako mungkin ya, hari-hari ini kita terus berdoa untuk korban NTT ya. Kita berdoa supaya mereka di sana ya yang menghadapi banjir bandang bahkan angin puting beliung, mereka harus mengungsi. Ada yang mati, ada juga yang kita mendengar kesaksian luar biasa selamat daripada korban NTT ya. Bagaimana dia pikir dia sudah meninggal tapi ayahnya datang menyelamatkan dia. Dalam waktu 2 jam dia pikir dia sudah tidak tertolong. Ada kesaksian yang luar biasa. Tapi satu hal, rasa peduli kita ketika kita berdoa kepada saudara-saudara kita di NTT, itu kita juga sudah menjadi kesaksian. Sebagai apa? Satu tubuh Kristus. Sebagai satu iman orang-orang percaya yang berdoa bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Bahkan mereka juga memberikan kepunyaan mereka ya. Bahkan hidup mereka tidak hanya materi yang kita renungkan sama-sama. Mari kita menjadi perpanjangan tangannya Tuhan dimanapun kita berada. Yang ketiga, kelimpahan di dalam anugerah Allah ayat yang ke-33b. Kita lihat di dalam perikop yang kita baca tadi, bagaimana luar biasanya kebenaran firman Tuhan ayat 33b dikatakan di situ. Dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kata yang dipakai di situ adalah kata grace. Anugerah yang kita terima dengan cuma-cuma, dan kata selanjutnya kata berlimpah. Berlimpah-limpah itu artinya tidak terbendung. Semuanya ya luber, semuanya bisa menikmati. Betapa indahnya ketika kita kelimpahan di dalam anugerah Tuhan. Ya. Orang yang dikatakan kelimpahan dalam anugerah adalah ketika mereka mempersembahkan hidupnya sebagai pelayan-pelayannya Tuhan. Tidak hanya para rasul-rasul, Bapak Ibu dan saya ketika kita mempersembahkan hidup kita, itu sebagai bukti bahwa kita yang sudah menerima kelimpahan anugerah Tuhan, kita mau kembalikan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah adalah kehidupan yang disertai dengan kuasa Allah yang tak terbatas. Kuasa yang menjadikan kita untuk kita kembali rindu melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun kita sudah menyerahkan yang terbaik, bahkan hidup kita, apa yang kita miliki, kepunyaan, kepemilikan kita, itu tidak akan pernah cukup untuk kita bisa membalas setiap kebaikan Tuhan di hadapan Tuhan. Hanya ketika kita mempersembahkan hidup kita setia sampai pada akhirnya, dipakai Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Itu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai gambaran kita yang telah menerima kelimpahan daripada anugerah Tuhan. Menjadi kekuatan bagi setiap kita. Masih ingat tentang lagu John Newton, Amazing Grace? Orang yang tidak layak menerima anugerah daripada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menangkap kita dari budak dosa, menyelamatkan kita, maka mari kita mempersembahkan hidup kita yang sudah menerima kelimpahan daripada anugerah Allah. Kita beri hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Selagi hidup ini adalah kesempatan, kata pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari kita berikan hidup kita yang sudah menerima kelimpahan anugerah Tuhan
untuk kita menjadi pelayan-pelayan daripada kasih karunia Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, dari perikop yang kita baca ayat 34 berkata di situ sampai 35, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Yang terakhir bicara tentang komunitas yang saling memberkati. Jadi tidak dinikmati sendiri, ada kepunyaan milik kita yang memang harus kita nikmati, tetapi ada yang dijadikan benih untuk kita tabur atau kita memberkati. Sehingga kita tidak menikmatinya seorang diri. Tuhan memberikan kita berkat, Tuhan mencukupkan dengan semua yang kita miliki. Bersyukur kalau kita masih bisa tidur di rumah yang baik. Bersyukur kalau kita masih punya aset, kata firman Tuhan, tanah dan lain sebagainya. Tetapi orang yang paling berkemurahan hati, orang yang paling tahu bersyukur kepada Tuhan. Dia membagi-bagikan kepunyaannya dan tidak merasa bahwa itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Tetapi dia mempercayakan di rumah Tuhan kepada para rasul-rasul untuk apa? Untuk di-manage, dikelola, dan kita bisa berbagi kepada sesama kita. Sampai hari ini, sudahkah hidup kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tidak peduli berapa besar pemberian kita. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan rindu kita menjadi saluran berkat. 1 Petrus 3 ayat 9b berkata, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Blessed to be a blessing. Jadi hidup kita sudah diberkati oleh Tuhan, saatnya kita menjadi berkat kepada sesama kita. Semangat untuk memberi seperti inilah yang memenuhi hati setiap jemaat atau komunitas mula-mula pada waktu itu. Mereka tidak menyayangi, mempertahankan kepemilikan harta benda mereka, baik tadi tanah kata firman Tuhan ataupun rumah mereka. Sekalipun itu ajaibnya ketika mereka mempersembahkan kepada rasul-rasul. Mereka memberikannya dan mereka tidak kekurangan. Ada orang berkata bahwa banyak memberi, banyak menabur, maka banyak berkat Tuhan. Sedikit memberi, sedikit menabur, sedikit juga berkat Tuhan. Ya. Jadi ada perkataan Anne Frankel berkata bahwa orang yang berbagi tidak akan pernah jatuh miskin. Malahan kita sumber berkatnya terus mencurahkan berkat Tuhan. Jadi rindu pada hari ini, Tuhan rindu supaya kita dipanggil untuk menjadi berkat-berkat, saluran berkat-berkatnya Tuhan. Joel Osteen berkata bahwa ketika kita fokus untuk kita memberkati orang lain, Tuhan pastikan bahwa kita selalu diberkati dengan melimpah. Katakan amin. Amin. Joel Osteen dalam suatu quotes, dia lanjutkan begitu. When you focus on being a blessing, God makes sure that you are always blessed in abundance. Artinya kita selalu diberkati oleh Tuhan ketika kita terus tangan kita untuk kita memberi diri, berbagi berkat kepunyaan kita kepada sesama, maka berkat itu tidak akan pernah habis melimpah dalam hidup kita. Yang memberi tidak kekurangan, yang menerima juga tidak berlebihan. Ini hukumnya Tuhan. Jadi kalau kita sampai pada hari ini ada dengan kecukupan, mungkin kita tidak mewah, tidak kaya raya, tetapi jangan tunggu dulu kita cukup uang, banyak uang kaya raya untuk kita memberi. Karena apa? Karena ketika kita memberi, kita tidak akan pernah jatuh miskin atau kekurangan. Bahkan orang-orang yang kita tolong menerima itu tidak berlebihan. Bahkan mereka bersyukur ketika mereka menikmati. Mereka bersemangat untuk apa? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini menjadi satu kerinduan kita di dalam Tuhan. Kita mari berbagi satu dengan yang lain. Sebagai penutup, kesaksian, kesatuan kita, bahkan anugerah ilahi yang mendorong komunitas mula-mula untuk berani memberi diri mereka, berani berbagi satu dengan yang lain, dan mereka hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah.
Dengan demikian menjadikan mereka pribadi yang tidak egois, tidak serakah, tetapi pribadi yang penuh kasih. Dan mereka rindu menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayat yang terakhir Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47 berkata begini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari, kata firman Tuhan, di dalam bait Allah. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah komunitas akhir zaman. Gereja yang suka memberi dan juga berbagi. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Matrekan dan menjadi rema dalam hidup kami dan kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Demi nama Kristus Tuhan kami berdoa. Bersyukur yang sudah diberkati firman Tuhan. Mari berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang telah Kau curahkan buat kami, buat firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan ajari kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat untuk sepekan. Doa pagi setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, jam 8 sampai jam 9 pagi dilakukan melalui Zoom. Diundang Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama untuk kita boleh mengawali hari yang baru dengan berdoa bersama. Untuk hari Rabu ada Komsel Pemuda Remaja di tempat ini jam 7 malam. Bagi teman-teman yang berhalangan untuk hadir di gereja, bisa mengikutinya melalui Zoom yang sudah tersedia. Untuk hari Kamis, Bapak Ibu Saudara diundang seluruh sidang jemaat Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan dalam acara BGA, Baca Gali Alkitab, yang dilakukan jam 7 malam juga melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah Bapak Ibu Saudara, Youth jam 6 sore diundang. Seluruh pemuda remaja bisa mengikuti ibadah di tempat ini jam 6 sore setiap hari Sabtu sampai dengan selesai. Untuk umum, kita masih ada ibadah melalui YouTube. Bapak Ibu bisa mengikutinya di channel YouTube Gubdi Pluit jam 9 pagi. Begitu juga dengan ibadah sekolah minggu juga dilakukan di channel YouTube Gubdi Pluit jam 9 pagi. Diundang seluruh Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah kita dan juga anak-anak sekolah minggu. Kiranya kita sama-sama diberkati melalui setiap ibadah yang ada. Terima kasih untuk pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua siang hari ini,
sampai selama-lamanya. Amin.